Selamat datang di episode pertama Blessing People Story by Egerindo. Hari ini saya Nabila sudah duduk bersama satu sosok yang luar biasa deh kalau misalnya untuk PT Egerindo Multiproduk Industri. Beliau ini yang membangun dari awal bisa dibilang sampai detik ini. Without further ado, please welcome Mr. Roni Lukito sebagai CEO PT Egerindo Multiproduk Industri. Apa kabar Pak? Baik, Sehat Nabila. Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Pak sehat. Roni ini kapanpun selalu terlihat seger. Siap. Bener nggak? Puji Tuhan. Apa sih Pak yang dilakuin sebenarnya selama COVID ini untuk selalu kelihatannya kayaknya seger aja gitu, nggak ada capeknya, nggak ada. Iya. Ya, yang saya lakukan memang COVID ini justru membuat kita lebih sehat ya. Ya. Termasuk saya juga lebih teratur, makan, tidur, olahraganya rutin. Pantesan Pak, Ya, selalu kelihatan seger ya. siap. Nah, teman-teman jadi gini, di podcast Blessing People Story ini buat Pak Roni juga, tadi juga saya sempat share nih ya, sebenarnya apa sih Blessing People Story podcast ini gitu ya. Nanti ke depannya setelah ada Pak Roni, nanti akan ada Blessing People lainnya Pak. Blessing People ini kesebutan untuk teman-teman di kantor kita ya Pak, di Egerindo, di mana nanti nggak cuma si levelnya aja, tapi mungkin ada anak magang bisa duduk di sini. Keren. Bener nggak Pak? Mungkin Keren. nanti mungkin ada yang udah paling lama kerja di kantor. Pokoknya semua orang dapat kesempatan untuk ngobrol bareng sama aku di sini. Nah sekarang kebetulan lagi ngobrol sama Pak Roni Lukito. Yeah. Aku justru pengen nanya dulu satu kejadian yang baru banget di-share sama teman-teman di sosial media tentang juara satu lomba menembak. Itu baru-baru ini kan ya Pak? Betul, betul. Itu lomba apa? Terus kenapa bisa juara satu gitu loh Pak? Keren banget Pak. Ya itu lomba Steel Challenge yang diadakan setiap tahun. Oke. Penyelenggaranya dari Skogar, Jawa Barat, Pak Embu ya. Kebetulan komandannya sahabat saya Brigjen Embu yang dia menciptakan Steel Challenge ini cuman ada di Indonesia. Oh. Jadi ada 8 sasaran dan harus menyelesaikan 7 sasaran terlebih dahulu, baru stopper sasaran plate yang ke-8. Nah itu saya baru pertama kali ikut tadi ini sebetulnya karena 21 tahun saya berhenti semenjak ikut kejuaraan dunia mewakili Indonesia tahun 99, pensiun. Ya beliau yang mengajak saya kembali 3 bulan yang lalu. Ya Pak Embu sahabat saya lama, dia juga penembak yang hebat, yang handal. Mengajak saya dan ya kebablasan nih. Nah ini juga pasti banyak yang belum tahu nih. Iya karena kebetulan COVID kan kita kegiatan kan relatif banyak di rumah jadi ya sudah akhirnya mengisi kekosongan, salah satunya kita menembak dan diajak untuk bertanding, ya mulailah saya serius lagi gitu. Oh comeback ini langsung juara satu lagi akhirnya Pak ya. Iya karena keberuntungan lah, karena pertolongan Tuhan juga dan ada niat sungguh-sungguh untuk berlatih ya. Iya. Makanya bisa akhirnya juara satu lagi ya Pak setelah 21 tahun yang lalu. Ih luar biasa. Ini juga pasti banyak banget teman-teman yang gak tahu kalau Pak Roni sebenarnya hobi menembak. Di samping banyak banget mungkin hobi-hobi lainnya. Tapi ini justru yang saya ambil nih Pak dari setiap perlombaan apapun pasti ada kalah dan menang. Di hidup Pak Roni juga mungkin ini udah biasa banget ya Pak. Naik, turun, gagal, berhasil. Nah ini yang pengen aku tanyain Pak. Di tahun 98 saya dengarlah banyak sekali orang-orang sudah cerita. Kalau misalnya bisnis Pak Roni ini pernah mengalami titik terendah bisa dibilang di tahun 98. Sebenarnya apa yang terjadi di tahun itu Pak? Iya 98 itu pengalaman yang baik sebetulnya buat saya setelah saya menyadari ya. Kita mengalami bankrupt karena keangkuhan saya, kesombongan saya harus akui. Pada saat krisis moneter saat itu juga, namun sebelumnya saya kan diversifikasi ke bisnis properti. Oh, oke. Awalnya sih sukses, namun yaitu lupa diri. Lupa diri, akhirnya ekspansif yang tanpa pertimbangan dan perhitungan. Di luar kapasitas kemampuan juga, dikasih goncangan krisis. Langsung deh ambruk. Akhirnya ngerembet ke core bisnis kita.
saat itu. Ya core bisnis kita sebetulnya sih bagus ya, nggak ada masalah. Namun karena keuangannya jadi satu, ya akhirnya karena rasa tanggung jawab, ya kita harus penuhi kan kewajiban-kewajiban cicilan, bunga ke bank. Karena waktu itu saya pinjam bank, pinjam uang bank maksudnya, yang cukup besar. Akhirnya ya sudah keseret juga akhirnya core bisnisnya gitu. Waktu itu masih ingat gak sih Pak, udah ada berapa karyawan di tahun 98 itu? Apakah udah sebanyak sekarang? Kan sekarang udah ribuan. Gak sebanyak sekarang. Waktu itu kita kantor pusatnya masih di Bibu Raya ya. Kalau gak salah karyawan kita total 1.500 sih ada sih, kurang lebih ya keseluruhan yang menjahit dan lain sebagainya. Waktu itu ya. Dan semua kena imbas saat itu? Kena imbas, namun saya berkomitmen karena ini kesalahan saya, bukan kesalahan tim kita. Saya sih berjuang ya waktu itu. Yang pertama saya selamatkan buruh jahit waktu itu. Saya tidak PHK waktu itu. Saya upayakan habis-habisan deh berjuang gitu. Ya mungkin doa mereka juga ya. Setiap bulan saya kasih tambahan beras 5 kilo saat itu. Waktu itu. Jadi ya kita berusaha bersama teman-teman semua juga yang mendukung kita sejak awal. Ya kita bangkit lagi tuh. 98 kita mulai bangkit lagi. Saya mulai terjun lagi jadi salesman. Saya keliling lagi. Saya datangi semua pelanggan-pelanggan, minta support ya, minta dukungan. Ya bersyukur tuh mulai start dari bawah lagi kita. Dari minus ya, bukan dari nol lagi, dari minus saat itu. Kita berjuang habis-habisan. Ya berkat dukungan teman-teman tentunya Tuhan. Memberikan kemurahan, karena saya berdoa gitu pada Tuhan. Tuhan beri kesempatan sekali deh saya bilang. Saya mau bertanggung jawab. Dan saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan, saya bilang. Ya doa saya didengar akhirnya. Dan luar biasa tuh. Bangkitnya dahsyat banget. Sampai kita lembur 2 shift saat itu. Gak ada pabrik tas yang 2 shift ya. Di dunia hanya mungkin saya dengar baru di kita gitu. Karena apa? Karena ordernya berlimpah. Saya gak berani invest dulu kan. Jadi walaupun agak mahal ya kita 2 shift. Luar biasa banget. Tahun ke tahun berkembang, semua hutang beres. Hutang ke bank, hutang ke supplier, hutang ke pihak ketiga juga saat itu. Bersyukur tuh semuanya beres. Alhamdulillah. Keren Pak. Ya. Aku mau tanya tentang keluarga di saat itu. Mungkin aku gak tahu nih anak-anak Bapak waktu itu umurnya mungkin masih kecil-kecil juga ya? Ya Jen waktu itu baru 10 tahun ya kurang lebih. Masih kecil-kecil ya? Ya 10 tahun, masih kecil-kecil sih. Agnes juga masih 7 tahun ya kurang lebih. Michelle baru 4 tahun. Berarti Bu Angel masih kecil banget tuh. Masih baru setahun gitu ya, lupa saya. Setahun kalau nggak salah 2 tahun. Kondisi keluarga gimana tuh Pak? Maksudnya apakah anak-anak dari dulu udah tahu ini kalau bapaknya lagi terpuruk banget nih, yang Bapak ajarin ke mereka tuh apa sih Pak? Ya mereka mungkin masih kecil ya. Mungkin Jane mungkin sudah ngerti ya. Agnes. Ya cukup tertekan saat itu karena ya kadang-kadang ada telepon yang nagih lah gitu ya, wajar. Kadang-kadang gak sopan ngomongnya dan seterusnya. Dan istri saya juga kebetulan kan di bagian keuangan saat itu aktif gitu kan. Dia juga sangat berat sekali saat itu, stres banget. Ya, tapi kembali lagi karena kita niatnya baik ya, tidak ada maksud tujuan yang buruk dan kita juga bertanggung jawab. Tentunya kita bersandar kepada Tuhan. Tentunya juga usaha saya datangi satu persatu pihak bank, supplier. Saya sampaikan apa adanya situasi kondisi dan saya bilang saya berkomitmen pasti bayar, jangan khawatir dan bersyukur satu persatu kita selesaikan dengan cara yang baik dan benar. Dan ya seperti itulah akhirnya kejadiannya. Ya kalau kepada anak-anak saya selalu saya
minta pengertian saat itu untuk minta juga mendoakan papi mami, ya, situasinya lagi seperti ini. Ya beruntunglah mereka masih pada kecil. Tapi udah mengerti ya, Pak, udah besar, mereka sudah memahami, sudah mengerti. Nilai-nilai yang saya pegang itu adalah itu nasihat dari almarhum ibu saya. Pada saat saya mulai aktif ya, jadi profesional untuk membantu orang tua saya saat itu kan, tahun 79. Ya itu nasihat ibu saya kepada saya sebagai pengusaha, kalau ada apa-apa, kalau ada hutang, itu nggak boleh nggak bayar. Dan harus dihadapi dengan baik-baik, harus terbuka, harus jujur. Itu modal yang pertama sebagai pengusaha itu adalah kejujuran. Kejujuran, ya. Itu, jadi hutang harus dibayar. Nah itu nempel terus tuh. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak akan pernah lupa. Ngomongnya di mana, saya nggak akan pernah lupa. Gitu. Masih nempel karena itu nasihat yang luar biasa pada saat memulai. Karena itulah bilang, mama hanya bisa ngasih modal ini. Mama nggak punya banyak uang, kamu tahu sendiri lagi susah. Hanya mama bilang, ini nasihat buat kamu karena ini modal sebagai seorang pengusaha tuh harus jujur. Kalau ada masalah, ada hutang nggak boleh nggak bayar. Itu nasihatnya sederhana. Tapi berharga banget, Pak. Justru modal paling besar ya Pak itu ya. Dan itu saya juga tanamkan ke anak-anak saya juga. Ya inilah upaya papi. Udah pada gede kan saya cerita ya. Udah selesai, udah ngerti. Ya itu saya ceritakan juga pengalaman 98. Apa yang dilakukan, saya bilang satu ya kita berdoa. Betul. Berserah kepada Tuhan itu nomor satu. Minta kemurahan pertolongan Tuhan. Tapi juga kitanya sendiri juga ada upaya, ada usaha yang sungguh-sungguh ya untuk melakukan yang terbaik dengan nilai-nilai cara-cara yang terbaik. Saya bilang bersama Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Setuju. Dan ya ini buktinya saya bilang kepada anak-anak saya. Ya saya menceritakan pengalaman-pengalaman itu untuk bisa diteruskanlah nilai-nilai yang prinsip-prinsip yang baik. Ya. Saya sempat dengar Pak, ini cerita-cerita dari ya dinding kantor kan punya telinga punya mulut ya Pak. Kayaknya nyampe aja semua cerita tuh kayaknya ke kita-kita. Katanya dulu waktu tahun 98 itu sempat ada momen Bapak dan keluarga itu tinggalnya di mobil. Terus sempat hujan apa gimana, terus akhirnya air hujan itu sempat masuk ke mobil atau gimana gitu Pak. Itu benar Pak pernah kejadian kayak gitu? Seingat Bapak. Saya lupa ya jujur. Kayaknya yang ceritain waktu itu salah satu anak bapak lah pokoknya ceritain ke kita, kita kayak wow sampai sebegitunya ya kita langsung kayak gitu. Mungkin iya ya saya umur segini kadang-kadang ingatan saya suka lupa. Cuman ya kondisi saat itu memang berat ya. Iya pasti. Cukup berat keadaannya, istri saya kurus banget ya. Waduh. Kurus banget. Ya karena beban ya, karena dia juga bertanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu juga, ibu sebagai manajer keuangan lah saat itu. Pasti sih Pak. Ya, gitu. Tadi Bapak sempat cerita kalau momen ini tuh ngerasa kesalahannya dari Bapak yang terlalu tanda kutip egois. Betul. Mungkin ya Pak ya. Betul. Titik baliknya itu apa sih Pak yang menyadarkan Bapak kalau wah nggak bisa gini lagi nih gue nih? Iya. Titik baliknya pada saat saya berdoa ya saat itu, karena saya nggak bisa kemana-mana lagi, saya harus kembali kepada Sang Pencipta. Untungnya saya nggak lari yang aneh-aneh ya. Bersyukur saya sangat bersyukur banget itu. Pada saat saya berdoa, akhirnya saya mendapatkan kekuatan. Semacam pesan lah kayak gitu ya. Semacam rema yang dimana Tuhan tuh meneguhkan saya yang tadinya saya udah goyah kan ya. Bahwa Tuhan akan menjawab semuanya. Dan Tuhan akan menolong. Disitulah saya bangkit dan saya yakin, firm untuk saya kembali ke jalan yang benar. Lurus saja dan lakukan apa yang baik, yang benar, dan itu saya lakukan.
yang saya ceritakan tadi. Saya datangi supplier satu persatu. Saya ajak ngomong semua profesional yang membantu saya, tim kita yang luar biasa. Akhirnya kita bangkit lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau di antara, maksudnya selain Tuhan yang tadi kita udah ceritain, Bapak udah cerita banyak sekali bagaimana Tuhan membantu Bapak, keluarga juga membantu Bapak. Kalau di lingkungan kantor saat itu, menurut Bapak orang yang paling membantu banget gitu, sampai akhirnya perusahaan itu bisa bangkit lagi tuh, siapa sosoknya sih Pak?